Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berikut kami akan mempresentasikan identifikasi masalah pada Google LLC dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita, SMM yang sudah membimbing kami. Selanjutnya, anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Fikri Al-Kautsar, Farel Akbar Aditya, Ovan Zebua, Atika Zahra, Eka Anggiani, Desi Fitriani, dan terakhir Rike Sukmawati. Selanjutnya, masalah retensi adalah kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam mempertahankan karyawan ataupun pelanggan. Hal ini juga isu yang penting bagi banyak perusahaan, karena kehilangan karyawan atau pelanggan dapat mengakibatkan biaya yang signifikan dan dampak yang negatif pada reputasi serta operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah retensi, perusahaan dapat mengadopsi strategi seperti meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan, serta menyediakan kesempatan untuk pengembangan dan promosi. Nah, untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik perusahaan adil dan transparan, retensi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang untuk mempertahankan sesuatu agar dapat tetap ada ataupun bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah retensi dalam personal di Google LLC. Dalam hal ini, yang pertama itu ada retensi dokumen yang bisa meliputi penyimpanan, pengarsipan, dan juga digitalisasi. Lalu ada retensi karyawan, yang mana ada aspek kompensasi yang diakibatkan gaji dan tunjangan tidak kompetitif atau lingkungan kerja akibat buruknya budaya kerja yang ada, baik itu tidak kondusif dan juga tidak mendukung produktivitas. Lalu ada retensi pelanggan yang didasari oleh produk atau jasa dan juga pelayanan pelanggan. Produk atau jasa ini bisa jadi kualitasnya tidak konsisten dan juga kurangnya inovasi, sehingga kalau bersaing, lalu kualitas pelayanan pelanggan yang buruk, contohnya waktu respon yang terlalu lambat terhadap keluhan pelanggan. Yang terakhir itu ada retensi aset. Pada saat pada saat ini penting bagi pemilik perusahaan seharusnya melakukan perawatan rutin terhadap aset. Namun jika tidak, akan terjadi hal yang tidak akan terjadi hal yang buruk sehingga menjadi masalah. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun pengembangan yang dilakukan dalam retensi karyawan di perusahaan Google, yaitu yang pertama itu selektif dalam memilih karyawan, di mana Google harus selektif dan menempatkan right man in the right place. Yang kedua yaitu mengetahui motivator dan demotivator. Hal ini penting untuk mendapat motivasi utama dalam bekerja oleh karyawan. Yang selanjutnya itu merawat lingkungan kerja, di mana Google harus mempertanyakan apakah ruangan kerja karyawan sesuai dengan aktivitas mereka, apakah yang mereka miliki alat dan sumber daya yang dibutuhkan, dan sistem kebijakan dan prosedur membantu atau menjadi penghalang. Selanjutnya itu meningkatkan keterlibatan karyawan, di mana karyawan yang terlibat secara aktif dalam pekerjaan, mereka akan lebih motivasi dan committed. Yang selanjutnya itu manajemen karir, di mana Google perlu memprioritaskan perencanaan karir karyawan. Dan selanjutnya yaitu waktu kerja fleksibel, di mana meningkatkan fleksibilitas jam kerja dapat membantu karyawan merasa nyaman dan tidak stres. Selanjutnya yaitu program magang dan pengembangan. Google harus menawarkan program magang yang komprehensif dan program pengembangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dan budaya inklusif, di mana mempromosikan budaya inklusif di mana setiap karyawan merasa dihargai, didengar, dan diterima apa adanya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah faktor retensi. Yang pertama, dia menawarkan peluang pengembangan, yang dimana ini melalui program pelatihan dan sertifikasi profesional seperti Google Project Management Certificate. Yang kedua itu fokus pada keterampilan dan potensi karyawan. Ini bukan hanya kualifikasi pendidikan, tetapi juga pengalaman tradisional. Yang ketiga, menyelaraskan kecocokan budaya, yang dimana
Google mencari orang-orang yang memiliki personality dan value yang cocok dengan budaya perusahaan mereka. Yang memaksimalkan platform digital, yaitu seperti Coursera untuk menjaring bakat terbaik mereka. Yang kelima, fleksibilitas kerja dan keseimbangan hidup, yang dimana memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja, bekerja dari jarak jauh, atau menawarkan program keseimbangan. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan, dan yang terakhir, pengembangan keterampilan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah praktek retensi karyawan di Google. Google dikenal lebih luas dengan strategi retensi karyawan yang inovatif dan efektif. Berbagai praktek yang diterapkan perusahaan ini berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberdayakan, dan memotivasi karyawan. Berikut adalah beberapa faktor strategi yang utama digunakan oleh Google. Yang pertama ialah paket kompensasi dan manfaat menarik. Dan yang kedua ialah keseimbangan kerja hidup. Dan yang ketiga, peluang pertumbuhan dan pengembangan karir. Dan yang keempat ialah budaya kerja positif. Dan yang kelima, strategi berbasis data. Dan yang terakhir ialah program monitoring dan dukungan komunitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi retensi Google. Nah, implementasi retensi karyawan di Google berfokus pada beberapa aspek yang mendorong kepuasan dan loyalitas karyawan. Nah, di sini ada beberapa elemen utama yang diterapkan Google dalam retensi karyawan. Yang pertama itu ada kultur perusahaan yang inklusif dan inovatif. Nah, Google dikenal karena menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan inovatif. Nah, yang kedua itu ada kompensasi dan benefit yang kompetitif. Google menawarkan paket kompensasi yang kompetitif termasuk gaji, bonus, saham perusahaan, dan berbagai tunjangan seperti asuransi kesehatan, fasilitas kebugaran, dan makan gratis. Nah, yang ketiga itu ada kesempatan pengembangan karir. Google menawarkan berbagai program, pelatihan, dan pengembangan yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan. Yang keempat itu ada career work life. Google sangat memperhatikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadinya. Yang kelima itu ada pengakuan dan penghargaan, yang dimana Google memiliki berbagai program penghargaan dan pengakuan untuk karyawan yang berprestasi. Yang keenam itu ada dukungan kesehatan mental. Google memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental karyawannya. Yang terakhir itu, dengan strategi-strategi tersebut, Google mampu mempertahankan tingkat retensi karyawan yang tinggi, sekaligus menarik bakat-bakat terbaik di industri teknologi. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, maka kesimpulannya adalah masalah retensi dalam operasional atau retensi dokumen yaitu penyimpanan, pengarsipan, dan digitalisasi. Penyelesaian yaitu menentukan jenis dokumen yang perlu disimpan, misalnya dokumen hukum, kontrak, laporan keuangan, dan data pelanggan. Menetapkan periode retensi untuk setiap jenis dokumen berdasarkan regulasi atau kebijakan perusahaan. Misalnya, laporan keuangan harus disimpan selama 7 tahun. Mendefinisikan prosedur penghapusan dokumen setelah masa retensi berakhir. Beberapa strategi umum atau utama yang digunakan oleh Google yaitu paket kompensasi dan manfaat menarik, keseimbangan hidup kerja, peluang pertumbuhan dan perkembangan karir, budaya kerja positif, dan strategi berbasis data, program mentoring, dan dukungan komunitas, aksesibilitas kepemimpinan. Berdasarkan masalah dan penyelesaian tersebut, kita mendapatkan wawasan bahwa masalah di perusahaan Google tidak hanya seputar karyawan, namun dilatar belakangi oleh retensi dokumen, pelanggan, dan kepemimpinan. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf dan forum saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih bagi audiens yang sudah mendengarkan.
Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.